أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya surat Al-Maidah, ayatnya 49 dan ayat 50. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk beristiqomah, untuk berhaqqa tilawati,
berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima ayat 49. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Ka'ab bin Asad, Abdullah bin Surya, Wisas bin Qais dari orang-orang Yahudi berkata, "Mari kita pergi kepada Muhammad, mudah-mudahan kita dapat menyesatkannya." Maka pergilah mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Hai Muhammad, kamu telah mengetahui bahwa kami ini adalah pendeta Yahudi, para pembesar dan pemimpinnya. Kalau kami mengikuti kamu, orang-orang Yahudi pasti mengikuti kami, dan tidak akan ada di antara mereka yang berani menentang. Di antara kami dan kaum kami ada sengketa. Persengketaan itu akan kami bawa kepadamu. Maka hendaklah engkau memenangkan kami terhadap mereka. Dan kami akan beriman dan akan membenarkan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, enggan mengikuti kehendak mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang perkara mereka. Riwayat Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau menolak permintaan mereka. Maka turunlah ayat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar memutuskan perkara orang-orang Yahudi adanya sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan jangan sekali-kali menuruti keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Allah mengingatkan kepada Nabi supaya berhati-hati menghadapi siasat mereka. Jangan sampai terjebak oleh tipu daya mereka yang ingin menyelewengkan beliau dari sebagian hukum yang telah diturunkan dan digariskan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kalau mereka masih juga berpaling dan tidak mau menerima keputusan yang berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah, karena memang maksud mereka meminta kepada Nabi untuk memutuskan perkaranya, sekedar untuk memancing dan menjebaknya, kalau bisa berpaling dari hukum Allah, ketahuilah bahwa yang demikian itu karena Allah menghendaki agar menimpakan adab kepada mereka di dunia akibat dosa-dosanya, dan akan disempurnakan nanti di akhirat. Siksaan yang amat pedih. Memang kebanyakan manusia adalah fasik, bersifat seperti orang-orang kafir, senang meninggalkan hukum-hukum Allah dan syariat yang telah dipilihkan untuk mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah kisah-kisah
umat terdahulu yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi bujuk, rayu agar Nabi mengikuti hawa nafsu mereka supaya memutuskan perkara-perkara ini menuruti hawa nafsu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta para pengikutnya dari hal-hal yang menyesatkan. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang tidak mau lagi mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Minta tolong Bu Rinda dilihat surat keempat ayat yang ke-59. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian kamu ada pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, kemudian Bu Vina lihat surat ke-5 ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya, ayat 55, Bu Desya. Surat Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Ya, kemudian disambungkan di surat 58 ayat 21, Bu Rinda. Al-Mujadalah ayat 21. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Itu ayat 21. Ya, Bu Vina ayat 22. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan Allah sebagaimana yang terdapat di surat Al-Mujadilah ayat 21, ayat 22, dan juga surat Al-Maidah ayat 54 dan ayat 55 tadi.
Terus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ya. Orang-orang yang jahat yang senantiasa mengajak umat ini kembali ke zaman jahiliyah. Ini di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Coba baca Bu Rinda ayat 14. Surat Mujadalah ayat 14. Tidakkah engkau perhatikan orang munafik yang suatu kaum telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Terus. Mbak Vina, ayat 15, Allah akan azab keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 16, Desi ya. Ayat 16, mereka sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Mereka akan dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Lagi. Sampai 20. Oh, nggih. Ayat 17. Benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 18, ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Ayat 19, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Lanjutin. Ayat 20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan umat-umat yang mengajak kepada jalan yang keji dan mungkar. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Ayat 50-nya dari surat Al-Maidah tadi diriwayatkan bahwa Bani Nadir mengajukan perkara yang terjadi dengan Bani Quraidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk diberi keputusan di antara Bani Nadir. Ada yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, supaya perkaranya diputuskan sesuai dengan keputusan yang berlaku di zaman jahiliyah, yaitu ada perbedaan derajat antara dua golongan tersebut, sehingga diat yang dikenakan kepada Bani Quraidah menjadi 2 kali lipat diat yang dikenakan kepada Bani Nadir, karena menurut mereka Bani Nadir itu lebih kuat, lebih mulia, dan lebih tinggi derajatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tidak menerima permintaan mereka dan beliau bersabda, orang-orang yang dibunuh itu sama derajatnya, tidak ada perbedaannya. Orang Bani Nadir berkata, kalau begitu kami juga menolak dan tidak menerima yang demikian itu. Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencemooh dan menganggap perbuatan mereka sebagai sesuatu yang aneh,
mereka mempunyai kitab samawi dan ilmu yang luas, tetapi mereka masih mengutamakan hukum-hukum kaum jahiliyah yang jelas bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Padahal hukum-hukum Allah adalah hukum yang terbaik karena sifatnya menyeluruh, adil dan benar, tidak memandang derajat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan seluruh para peserta, para pecinta Masjid Al-Ikhlas BCA PLKI Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat kami, para ustadz, ustadzah, siswa-siswi kami, dan bapak ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Nggih. Amin, 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 amin. Ya, saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa bertemu lagi. Nggih, mudah-mudahan sehat selalu. Bila ada udzur nanti saling memberikan informasi. Jadi kita insya Allah bisa disambung di hari berikutnya. Ya, saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.